Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin ke-73. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wal arsyu wal kursiyu haqqun. Adanya arsy dan kursi adalah benar. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Setelah kita bahas kemarin iman kepada takdir, sekarang pembahasan lain yang masih berkaitan dengan mengimani semua kabar berita dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq, bahwasanya akhlak itu tidak hanya terbatas muamalah hamba dengan hamba, namun akhlak itu juga berkaitan dengan muamalah hamba dengan sang Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak mulia kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, membenarkan kabar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tekankan yaitu tadi, membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada akhlak yang mulia. Maka kalau ada yang tidak mempercayai akidah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak berakhlak, ya, atau dia memiliki akhlak yang jelek. Sekali lagi, akhlak, kata beliau, tidak hanya disembitkan hubungan hamba dengan hamba saja, namun ada akhlak antara hamba dengan Allah,
di antaranya membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingat lagi di antara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau apa? Tasdiquhu fima akhbar juga sama. Di antara konsekuensi makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah membenarkan semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentang arsy dan kursi. Ya, kata Imam At-Tahawi, arsy dan kursi itu hakun, betul-betul ada wujudnya. Ini sama dengan pembahasan surga neraka, itu hakun, ada wujudnya. Demikian pula malaikat ada wujudnya. Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Dan ini semuanya untuk membantah ahlu takwil, ahlul bid'ah, yang mereka tidak mempercayai adanya kursi, adanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mentakwilkan dengan sesuatu yang maknawi, seperti misalnya Dajjal. Mereka, sebagian mereka takwilkan Dajjal itu nggak ada wujudnya, hanya sekedar simbol akan banyaknya kemungkaran. Padahal jelas-jelas Rasul mensifati Dajjal seperti manusia meskipun ada hal-hal yang nyeleneh dalam dirinya. Namun ada wujudnya. Demikian pula dengan arsy dan kursi. Ahlul bid'ah dengan otak piciknya mereka tidak mau mempercayai wujudnya arsy dan kursi. Ditakwilkan dengan banyak takwil. Di antaranya kata mereka kursi yang tercantum dalam Al-Quran maknanya ilmunya Allah atau kekuasaannya Allah. Paham? Jadi mereka takwilkan dengan sesuatu yang apa? Tidak ada wujud bentuknya. Paham? Sesuatu yang abstrak. Paham tuh? Fahimun aw naimun? Hah? Tidur. Tidur jangan di sini. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-arsy dan kursi itu hak, ada wujudnya. Makanya Allah sifati dengan banyak sifat. Itu utama al-arsy. Arsy Allah sebutkan dalam ayat juga dalam hadis banyak sifat-sifatnya. Kita juga wajib mengimani arsy itu ada bentuknya, wujudnya, dan juga kita wajib meyakini sifat-sifatnya yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ringkas, ada 10 sifat al-arsy. Dan juga di dalamnya ada keistimewaan al-arsy. Yang pertama, arsy sifatnya Allah istawa tinggi di atasnya. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ini kekhususan al-arsy. Allah sebutkan dia istawa tinggi di atasnya. Ini sifat yang pertama dan sekaligus merupakan kekhususan al-arsy. Ar-Rahman al-Arsy istawa dalam 7 ayat di Al-Quran, di antaranya surat Toha ayat yang kelima dan yang lainnya. Kemudian arsy adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Awalul makhluqat. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah apa? Al-arsy. Ini sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Di antara dalilnya sabda Rasul SAW, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana wa kana arsyuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah di atas air. Itu kata para ulama bahwasanya arsy sebelum pena takdir. Ya, sekali lagi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu. Arsy lebih dahulu daripada apa? Al-qalam, pena takdir. Kemudian yang ketiga,
Arsy adalah makhluk yang paling besar. Dalam hadis yang sahih, Rasul SAW mengatakan, Mas-samawatus sab' wal araduna sab' fil kursi illa kahalqatin mulqa ala ardil falah. Tidaklah perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursinya Allah. Ini kalau antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, disebut dalam pembahasan tafsir ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Tidaklah perbandingan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan kursinya Allah, melainkan seperti gelang lingkaran yang kecil dilemparkan di gurun pasir atau di tanah yang luas. Tanah yang luas itu ibaratnya seperti kursinya Allah, sedangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seperti apa? Ya, lingkaran kecil. Itu kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya sekecil itu dibandingkan kursinya Allah, apalagi kita. Berapa perbandingannya? Nah, ini sekali lagi menunjukkan kita ya tidak la haula wala quwata illa billah dan Allahu akbar. Kebesaran makhluk menunjukkan akan kebesaran Al-Khaliq. Kemudian kata Rasul, demikian pula perbandingan mal kursi fil arsy illa kafadli tilkal al-fala ala tilkal halqa. Kata Rasul SAW, tidaklah perbandingan kursinya Allah dengan arsy-nya Allah kecuali seperti tadi. Ya, gelang yang kecil, lingkaran yang kecil dibandingkan dengan apa? Tanah yang sangat luas atau gurun pasir yang sangat luas. Artinya arsy-nya Allah itu yang paling besar dibandingkan kursinya Allah. Kemudian urutan berikutnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu yang dikatakan oleh ulama, dalil arsy adalah makhluk yang paling besar. Yang keberapa? Yang keempat, arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling tinggi adalah al-arsy. Dalilnya sabda Rasul SAW, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu al-firdausa fa innaha a'lal jannah wa fawqaha arsyur rahman." Kata Rasul SAW, apabila engkau memohon surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan di atasnya Arsyur Rahman. Arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang mengatakan arsy adalah atapnya surga Firdaus, dan itu adalah surga yang paling tinggi, wa ausatuha, dan yang paling tengah. Surga yang paling tengah dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kalau ada yang bertanya, kok bisa yang paling tengah tapi dia yang paling apa? Tinggi. Maka dikatakan oleh para ulama, ya lihat bentuk ini nggak ada kubah ya. Kubah itu mana yang paling tinggi? Yang tengahnya itu ibaratnya. Makanya dalam riwayat kata para ulama dikatakan bahwasanya bentuknya itu kal kubah. Paham? Ya, di atas surga Firdaus adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Intinya makhluk yang paling tinggi adalah al-arsy. Itu di antara ciri, sifat, dan sekaligus juga keistimewaan arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis arsy-nya Allah alal ma, di atas air. Ya, adapun bagaimana bentuknya dan sebagainya, wallahu alam. Ini yang Rasul katakan wa kana arsyuhu alal ma. Yang berapa sekarang? Yang di atas air antum tulis. Itu juga antara sifatnya arsy alal ma, di atas air. Kemudian juga di antara ciri sifat arsy-nya Allah memiliki tiang.
penyangga arsy. Dalam hadis yang sahih, ketika Rasul dibangkitkan di hari kiamat, Rasul melihat Nabi Musa, faida Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy. Aku melihat Nabi Musa memegang salah satu tiang dari tiang-tiang al-arsy. Ini sekali lagi sifat arsy yang wajib diimani setiap muslim muslimah, karena ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berapa lagi? Yang ketujuh, arsy dipikul oleh 8 malaikat pada hari kiamat. Seperti dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada hari kiamat, arsy dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Makanya ada istilah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang iman kepada malaikat. Malaikat hamlatul arsy, malaikat yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah mensifati dalam Al-Quran arsy dengan sifat Al-Majid. Apa ayatnya? Dzul Arsyil Majid. Itu ada 2 qiraah. Dzul Arsyil Majidi dan Dzul Arsyil Majidu. Kalau Dzul Arsyil Majidu berarti Al-Majidu sifatnya siapa? Allah. Dzu, ya Allah yang memiliki arsy, yang dia Allah yang maha mulia. Sedangkan kalau Al-Majidi sifat bagi al-arsy. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah sifati dengan Al-Azim. Ada yang ingat ayatnya? Dalam surat At-Taubah. Ayat-ayat yang hampir terakhir itu. Wa huwa rabbul arsyil azim. Coba lihat, kalau mau ditulis ayatnya itu, coba lihat surat At-Taubah ayat yang terakhir apa yang sebelum terakhir itu? Hah? At-Taubah ayat berapa? 129. Nah, ayat 129. Allah sifati dengan Al-Azim. Arsy Allah yang sangat agung. Yang keberapa lagi? Hah? Sudah selesai berarti 10 ya? Hah? Satu lagi. Allah sifati dengan Al-Karim. Ayatnya dalam surat Al-Mu'minun, insyaallah. Coba ayat 100 berapa? 15, 116 itu. Ta'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa. Wa huwa rabbul arsyil karim. Al-Karim yang mulia juga. Dan dua-duanya ini Al-Azim, Al-Karim juga Rasul sebutkan dalam salah satu doa beliau. Doa apa itu yang hafal? Doa ketika apa? Iya, kelihatannya yang hafal itu yang suka. Taib, doa al-kirab, doa ketika sedih, susah, ya. Rasul ajarkan doa la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil al-karim. Paham dong? Nah, jadi itu beberapa sifat al-arsy yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata para ulama, kita tidak hanya diwajibkan meyakini adanya al-arsy, namun wajib mengimani juga sifat-sifat al-arsy yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun al-kursi,
Ya, kalau secara makna bahasa al-arsh itu artinya sarirul mulki atau sarirul malik, singgasana raja. Itu arti secara bahasa al-arsh. Ya, adapun secara istilah syar'i, al-arsh adalah singgasana yang memiliki qawaim tadi. Tiang-tiang yang Allah istawa di atasnya. Tinggi di atas al-arsh. Adapun kursi Allah sebut dalam satu ayat saja, yaitu ayat apa? Hafal enggak? Insyaallah hafal. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan al-kursi maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifatnya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Dan Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan al-kursi dengan maudhi'ul qadamain, itu kata ulama lau hukmul marfu'. Beliau tidak mentafsirkan itu kecuali dengan pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kalau berkata masalah gaib bukan dari pemikirannya sendiri, namun itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mengimani apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal arsyu wal kursi hakun. Nah, sekarang kita baca penjelasan atau syarah dari Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah ta'ala. Qalu wal arsyu wal kursi hakun. Lamma dzakaran musannif al arsya wal kursi alladhi huwa baina yadil arsh, dzakara ba'da dzalika ghinahu subhana anil arsy wa ma dunal arsh, kama qala ta'ala huwal ghaniyul hamid liyubayyina subhana anna khalqahu lil arsh listiwa'i alaih laysa lihajati ilaih bal lahu fi dzalika hikmatun iqtadathu. Perkataan beliau, wal arsyu wal kursi haqqun, adanya arsy dan kursi adalah benar. Ketika penulis menyebutkan arsy dan kursi yang terletak di dekat arsy, setelah itu beliau menyebutkan bahwa Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang berada di bawah arsy, sebagaimana firman Allah, huwal ghaniyul hamid, dialah yang maha kaya, maha terpuji. Ini untuk menjelaskan bahwa Allah menciptakan arsy untuk istiwanya di atasnya, bukan karena dia membutuhkannya, bahkan dia memiliki hikmah yang dikehendakinya dari hal itu. Baik, sebetulnya ini poinnya berkaitan dengan yang 74. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa huwa mustaghnin anil arsy wa ma dunahu. Dia Allah tidak butuh al-arsy dan selain arsy atau yang di bawah al-arsy. Ini kata Syekh Muhammad bin Mani tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-arsy untuk dia istawa, tinggi di atasnya. Tafsir istawa dengan ala wartafa, tinggi. Ada yang tahu siapa yang mentafsirkan dari salaf? Mujahid dan Abul Aliyah dari kalangan tabi'in. Ya, sekali lagi kalau kita hitanya, dari mana kita tahu istawa artinya tinggi? Dari tafsir salaf, dan mereka yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran daripada kita. Dan itu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab At-Tafsir atau bab tentang ayat tafsir. Jadi intinya, Allah menciptakan al-arsy, Allah tinggi di atas al-arsy. Bukan berarti Allah butuh kepada al-arsy. Ini bantahan kepada ahli bid'ah juga yang mereka mentakwilkan, mentahrif Ar-Rahman alal arsy istawa dengan menguasai arsy. Kenapa mereka mentakwil, mentahrif
istawa dengan menguasai tidak mengartikan sebagaimana salaf tinggi di atas aras, karena dalam benak mereka ada virus tasbih, at-tamtsil. Kata mereka, ini halusinasinya mereka, kalau Allah tinggi di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Sebagaimana orang itu misalnya, kalau dalam bahasa istawa ala dabah, orang itu tinggi di atas kendaraannya. Berarti kalau kendaraan itu jatuh, orangnya juga apa? Berarti orang itu butuh kepada apa? Tunggangannya tersebut, kendaraannya tersebut. Maka terbetik dalam benak mereka seperti tadi. Berarti kalau arsnya itu hancur, Allah juga apa? Naudzubillahi min dzalik. Ini halusinasinya mereka, ini virus tasbihnya mereka. Makanya para ulama mengatakan kalau istilah kita, mereka ini maling teriak maling. Mereka nuduh kita Salafin yang mereka gelari dengan Wahabi, mereka mengatakan kita musyabbihah, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Padahal tidak ada sedikit pun kita apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dari sifat Allah tanpa menyerupakan. Sekedar menetapkan, tidak harus apa? Menyerupakan. Tapi justru sebutnya mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk tadi. Kenapa mereka mentakwil istawa dengan menguasai, tidak mentafsirkan sebagaimana salaf tadi? Istawa artinya tinggi, karena apa tadi? Mereka apa terbetik dalam benak mereka, kalau Allah dikatakan tinggi di atas aras, berarti Allah butuh kepada al-ars. Maka sekali lagi, justru mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Cuma tadi maling teriak maling, itu kaidahnya ahlul bidah demikian. Maling teriak maling, mereka yang sesat, kita yang dituduh apa? Sesat. Dan jangan heran, jangankan sekarang, para anbiya sejak zaman Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam ketika dakwah tauhid dikatakan oleh kaum beliau yang kafir, yang musyrik, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Rasul pertama Nuh alaihissalam ketika dakwah tauhid dikatakan sesat. Maka jangan heran kalau apa? Dai tauhid di zaman ini juga dikatakan sesat dan seterusnya. Ini sudah apa? Warisan dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Likulli qaumin warithu. Setiap kaum pasti punya pewarisnya. Para nabi punya pewaris. Al ulama, baik dakwah atau pengikut dakwah salafiyah. Ahli syirki, ahlul kufri juga ada pewarisnya, yaitu diantaranya ahlu al-bid'ah. Diantaranya di sini mereka maling teriak maling. Kita dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal mereka lah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, mereka tidaklah mentakwil istawa ataupun wajah Allah, tangan Allah dengan makna yang lain, kecuali sebelumnya mereka apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mathalu awalan thumma awwalu aw harrafu. Mereka menyerupakan dulu, kemudian baru mentakwil, menyelewengkan ayat-ayat dari sifat kepada makna yang lainnya. Kalau mereka, kata ulama, mengatakan Allah tinggi di atas arsy itu berarti Allah butuh kepada arsy. Kata para ulama, ini tidak benar sama sekali. Dari sisi yang pertama, antara makhluk saja tidak mengharuskan yang tinggi butuh kepada yang di bawah. Seperti langit, kata para ulama, itu di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Ada yang mengatakan langit butuh kepada bumi? Dari sisi mananya? Sedangkan Allah mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang-tiang. Seperti yang kalian pernah lihat tiang penyangga langit? Kalau langit yang merupakan makhluk di atas bumi, dia tidak butuh kepada bumi, Allah lebih utama lagi. Al-Khaliq aula bihi. Maka sang pencipta langit lebih tidak butuh lagi kepada yang di bawahnya, diantaranya al-arsh. Paham? Kemudian juga seandainya antara makhluk yang atas pasti, seandainya pasti yang atas butuh yang bawah,
itu makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Dan Allah dengan tegas mengatakan wa huwal ghaniyul hamid. Sedangkan dia Allah Maha Al-Ghani, tidak butuh kepada apa? Siapapun dari makhluknya. Dia Al-Hayyul Qayyum. Di antara arti Al-Qayyum, Al-Qaim binafsihi, Al-Muqim li ghairi. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada apa? Makhluk. Ya, siapapun. Sebagaimana kita sering katakan, para malaikat Allah ciptakan, Allah berikan tugas, Allah utus. Bukan berarti malaikat dibutuhkan oleh Allah. Allah menciptakan mereka karena hikmah yang Allah ketahui. Paham? Allah mengutus rasulnya, bukan berarti Allah butuh kepada para rasul. Namun sekali lagi itulah kalau bisa dikatakan kotoran pemikiran ahli al-bidah. Ya, kalau bahasa kita ngeres pikiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotor pemikiran mereka kepada Allah. Allah dilazimkan dengan lawazim-lawazim yang sesuai dengan akal pikiran mereka yang picik, ya, ataupun kotoran pemikiran mereka. Makanya kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa huwa mustaghrin 'alal arsy wa madunahu. Allah tidak butuh kepada ars atau selain ars atau yang di bawah ars, entah itu malaikat, entah itu para nabi. Allah nggak butuh kepada siapapun. Demikian pula ketika Allah misalnya menancapkan timbangan pada hari kiamat, bukan berarti Allah tidak tahu amal perbuatan hamba. Allah mengutus malaikat yang mencatat perbuatan hamba, bukan berarti Allah tidak tahu perbuatan hamba. Bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada timbang. Namun Allah ciptakan itu semuanya karena hikmah yang dia ketahui. Namun intinya Allah tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Namun di antara hikmah tadi Allah menancapkan timbangan, sedangkan Allah Maha tahu segala-galanya. Kata ulama, untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia melihat sendiri bagaimana timbangan amal kebaikan ataupun kejelekannya, maka dia tahu Allah Maha adil. Dan ini nanti insya Allah akan ada pembahasan masanya khusus. Di antaranya kelompok Mu'tazilah, mereka kenapa mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat? Kata mereka dengan ucapan kotor mereka, tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Itulah ahlul bid'ah. Makanya kita katakan tadi mereka ini orang yang paling kurang akhlak, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak aneh kalau kelompok liberal sekarang juga demikian. Kurang ajarnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma maling teriak maling, kita yang dikatakan tidak berakhlak. Padahal mereka yang luar biasa akhlak, bejat akhlak jeleknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Mani. Tsumma i'lam annal istiwa 'alal arsy innama hasala ba'da khalqis samawati wal ardi kama qala ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy wa tsumma huna litartib la li mujarradil ataf kama qala an-nazim qada khalqahu tsumma stawa fawqa arsyihi wa min ilmihi lam yakhlu fil ardi mawdi'u. Wa amma ma'na istiwa fi lughatil arab allati nazala bil Qur'an fa huwa al-ulu wal irtifa' wal istiqrar was su'ud kama dzakara dzalika Ibnu Qayyim bi qaulihi wa lahum ibaratun 'alaiha arba'u qad hasalat lil farisi ta'ani minha istaqarra wa qad ala wa kadzalika irtafa alladhi fihi min nukrani wa kadzalika qad sa'ida alladhi huwa rabi'u wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirihi adra minal jahmi fil Qur'ani wal Asy'ari yaqulu tafsiru istawa bi haqiqati istawla minal buhtani nunul yahudi wa lamu jahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatani. Nah, kemudian ketahuilah bahwa istiwa di atas arsy hanyalah setelah Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana firman Allah,
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dan kata tsumma kemudian dalam ayat ini menunjukkan urutan, bukan sekedar ataf atau penghubung sebagaimana dikatakan Dia telah menyelesaikan penciptaannya langit dan bumi. Lalu Dia istiwa di atas arsy-Nya dan tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang luput dari ilmunya. Adapun makna istiwa di dalam bahasa Arab yang dengannya diturunkan Al-Quran, artinya adalah ulu, tinggi, irtifa, naik, istiqrar, menetap, dan su'ud, naik. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataannya yang artinya mereka mempunyai 4 ungkapan untuk makna istiwa yang terkumpul bagi al-faris at-ta'an. Di antaranya istiqrar, yaitu menetap, ulu, tinggi, demikian juga irtifa, naik, yang tidak ada pengingkaran di dalamnya, termasuk su'ud, naik. Itulah ibarat yang keempat. Adapun Abu Ubaidah teman Asy-Syaibani, dia memilih perkataan ini dalam tafsirnya. Dia lebih mengetahui tentang Al-Quran daripada orang Jahmi. Dan Asy'ari mengatakan tentang tafsir istawa dengan lafaz istaula, menguasai, yang tafsiran ini merupakan kedustaan. Huruf nunnya orang Yahudi dan huruf lamnya orang Jahmiyah, keduanya merupakan penambahan atas wahyu Rabb-nya. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah, kemudian ketahuilah bahwasanya istiwa di atas arsy itu terjadi setelah penciptaan langit dan bumi. Makanya para ulama membahas apa perbedaan sifat istiwa Allah di atas arsy dengan ketinggian Allah. Ada kalau bahasa Arabnya sifat al-istiwa dengan sifat al-ulu. Ya, wa huwal ali al-azim. Allah maha tinggi. Subhana rabbiyal al-a'la. Al-a'la nama Allah. Al-ali nama Allah, al-ulu sifat Allah. Apa bedanya sifat ulu dan sifat istiwa Allah di atas arsy? Kata para ulama, kalau sifat ulu, sifat tinggi secara mutlak di atas semua makhluknya, itu sifat dzatiyatun. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Ada arsy, enggak ada arsy. Diciptakan arsy atau belum diciptakannya arsy, Allah punya sifat al-ulu. Paham? Ini juga untuk menjawab pertanyaan ahli bid'ah yang menebarkan syubhat ketika mereka mengatakan kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, lalu Allah di mana sebelum Allah menciptakan al-arsy? Maka kita jawab dengan tegas, Allah fil ulu. Allah senantiasa tinggi di atas makhluknya. Allah al-ulu, itu sifat apa? Dzatiyah. Sekedar murajaah biar nggak ngantuk. Sifat yang tercantum dalam Al-Quran ada berapa? Ada 2. Apa saja? Iya, sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Ya, sekarang yang dibahas sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya ada berapa? Ada 2 juga. Sifat dzatiyah dan sifat apa sifat dzatiyah? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Itu diantara sifat al-ulu, sifat ilmu. Ini adalah apa? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Sifat ulu itu sifat dzatiyah. Sedangkan sifat istiwa di atas arsy itu sifat fi'liyah. Paham? Ya, sifat ketinggian Allah
Sifat ulu itu sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sebelum adanya arsy, Allah sudah maha tinggi. Paham? Sedangkan sifat istiwa di atas arsy sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah tersifati dengan istiwa di atas arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsummastawa alal, seperti dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat dan juga Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa di atas al-arsy. Allah istawa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Makanya dikatakan sifat istiwa di atas arsy sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah beristiwa di atas arsy? Yaitu setelah menciptakan langit dan bumi. Paham bedanya? Paham enggak? Yang ngantuk bisa paham enggak ini? Coba dites. Apa bedanya sifat istawa alal arsy dengan sifat al-ulu, ketinggian Allah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Kalau ulu itu sifat dzatiyah, Yaitu yang selalu melekat pada diri. iya, Terus sifat istiwa itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kenapa kok dikatakan sifat istawa di arsy itu sifat fi'liyah? Karena setelah Allah menciptakan arsy Baru Allah istawa di atas al-arsy. Nah, paham dong? Ada lagi perbedaan yang lain, cuma cukup itu saja. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kata Syekh, "Tsumma huna litartib." Kata-kata dalam surat Al-A'raf 54 dan juga dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, "Tsumma stawa 'alal arsy." Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa di atas al-arsy. Kata-kata tsumma itu untuk urutan. Contoh misalnya dalam bahasa biasanya ya. Ra'aitu Umara yadkhulul masjidah tsumma Ibrahima. Aku melihat Umar masuk masjid, kemudian Ibrahim. Ada urutannya, itu tsumma. Ini faedahnya kata para ulama untuk membantah ahlul bid'ah yang mentakwilkan tsumma stawa diartikan menguasai arsy. Coba antum renungkan sejenak, cuma jangan kebablas tidur, jangan ya. Coba ayat surat Al-Hadid ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa. Kalau diartikan istawa menguasai, kemudian dia menguasai arsy. Berarti kelazimannya ada yang menguasai arsy sebelum Allah. Kemudian Allah kalahkan, kemudian Allah menguasai. Apakah seperti itu maknanya? Makna yang batil, berarti ada apa? Sekutu bagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kelaziman ucapan mereka yang mentafsirkan istawa dengan menguasai. Makanya sekali lagi yang benar tsumma stawa, nanti akan ada penafsiran lagi, yaitu ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Paham dong? Nah, tsumma huna litartib la limujarridil ataf, bukan sekedar maknanya penyambungan atau penggandengan. Kama qala Nadhim, sebagaimana kata seorang penyair, qadha khalqahu tsumma stawa fawqa arsyihi. Dia yang menciptakan arsy, kemudian dia istawa di atas arsy. Dan ana terus terang lebih serak menerjemahkan istawa dengan tinggi di atas arsy. Ya, kalau bersemayam itu ada unsur duduk. Coba antum lihat di terjemahan apa? KBB apa? Kamus. Iya, itu ada makna bersemayam itu duduk. Sedangkan tidak ada, kata ulama, ya sifat al-julus. Ya, bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Paham? Jadi sekali lagi, kalau ana sering, bahkan mungkin hampir tidak pernah, kecuali kalau keperucut, menerjemahkan apa? Istawa dengan bersemayam. Karena ya sebagian memang seperti itu. Cuma ana lebih condong menerjemahkan sebagaimana tafsir Abul Aliyah dan Mujahid tadi. Ala wartafa, tinggi di atas al-ars. Nah, wa min ilmi lam yakhlu fil ardi maudhi. Kata penyair tadi, dan tidak ada tempat yang terlepas dari ilmunya Allah. Kemudian kata Syekh tadi, wa amma ma'nal istiwa fil lughatil arab allati nazala bil Qur'an fa huwal ulu wal ittifa. Istiwa itu secara bahasa apa? Bahasa Arab, yang dengannya turun Al-Qur'an itu maknanya tinggi, al-ulu wal irtifa sama artinya tinggi, wal istiqrar menetap, wasu'ud juga sama naik ataupun tinggi. Kama dzakara dzalika Ibnu Qayyim bi qaulihi. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab kumpulan bait-bait syair, bukan bait-bait musik ya. Nah, bait-bait syair yang dinamakan Al-Qasidah Nuniyah, akhirnya nun. Nanti kita sudah baca tadi, makanya dinamakan qasidah apa? An-Nuniyah. Itu berkaitan dengan akidah. Kurang lebih baitnya ada 5.000. Ada yang hafal? Baik. Kata beliau, walahum ibaratun alaiha arbaun. Bahwasanya lafaz istawa itu punya 4 makna. Qad hasrat lil farisi ta'ani. Mungkin ini bagi pakar bahasa Arab itu yang sudah dimaklumi. Apa diantaranya? Minha istaqarra, menetap. Waqad ala tinggi. Wa kadzalika irtafa alladhi ma fihi min nukrani. Jadi ada 4 makna istawa. Istaqarra menetap. Kemudian ala wartafa sama artinya tinggi. Wasud juga sama artinya tinggi. Wa kadzalika qasaida alladhi huwa rabi' wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani, dan ini juga ditafsirkan oleh seorang ulama yang bernama Abu Ubaidah, murid dari Imam Ahmad. Asy-Syaibani di sini adalah nama Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Yakhtaru hadal qaul, beliau memilih tafsir yang ini, dan dia adra minal jami fil Quran, dan beliau lebih tahu tentang tafsir Al-Quran. Dan bahkan sudah kita sampaikan tadi, yang mentafsirkan istawa dengan ala wartafa'a tabi'in yang bernama Mujahid dan Abul Aliyah, yang lebih paham lagi tentang tafsir Al-Quran. Kemudian wallahu alam, kalau tafsir atau terjemahan tadi yang bait kedua sebelum terakhir, apa itu? Baca lagi yang terjemahan yang sebelum terakhir. Wal Asy'ari. Dan Asy'ari mengatakan tentang tafsir istawa dengan lafaz istaula, menguasai, yang tafsiran ini merupakan kedustaan. Wallahu alam, kalau yang ana pahami dari syarah dari syarah, karena Qasidah Nuniyah juga ada syarahnya. Di antaranya oleh Syekh Khalil Harras, Itu maknanya bait ini ya. Wal Asy'ari yaqulu tafsiru istawa bihaqiqati istaula minal buhtan. Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri mengatakan tafsir istawa dengan menguasai itu termasuk kedustaan. Sama enggak tafsir ana dengan yang dibaca tadi? Iya, wallahu alam, kalau antum wallahu alam, ini yang ana pahami dari bait ini dan juga dari syarahnya Syekh Khalil Harras. Bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri mengatakan tafsir istawa dengan menguasai termasuk kedustaan. Artinya salah. Beliau menyalahkan. Bukan beliau mentafsirkan istawa dengan apa? Iya, ini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan Abul Hasan Asy'ari yang sudah tobat dari akidah Kullabiyah dan Mu'tazilah. Beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau di akhir hayatnya
bertobat, hijrah ke akidah salaf dengan bukti kitab Al-Ibana dan juga Maqalatul Islamin. Alhamdulillah kita di Surabaya baru memulai kajian kitab akidah Imam Abul Hasan Asy'ari dari kitab beliau Maqalatul Al-Islamin. Dan beliau mengatakan dalam beberapa referensi tadi, tafsir istawa dengan istaula itu tafsirnya kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Paham ya? Jadi wallahu alam mungkin bisa ya dibetulkan terjemahannya. Imam Abul Hasan Asy'ari beliau mengatakan tafsir istawa dengan menguasai itu termasuk kedustaan. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri berlepas diri dari dai-dai yang ada sekarang ini yang mentafsirkan istawa dengan menguasai meskipun mereka teriak-teriak mengikuti akidahnya Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari sendiri berlepas diri dari mereka dengan bukti apa tadi? Kitab-kitab beliau yang membantah orang-orang yang ngaku pengikut beliau. Paham tuh? Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di akhir bait yang dinukil beliau di sini, nunul Yahudi walamul Jahmi huma fi wahyi Rabbil Arsy zaidatan. Nunnya Yahudi yang dimaksud adalah firman Allah yang mereka tafsirkan dengan kebatilan kedustaan. Allah mengatakan wa qulu hitta. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi hitta. Ha, ta dan tak marbutah hitta. Maknanya maghfirah, ya Allah ampuni kami. Tapi mereka nggak mau mengatakan seperti yang Allah firmankan hitta. Mereka tambah dengan nun hinta. Tambahin nun hinta artinya gandum. Ya, ini kelakuan orang Yahudi. Menambahi apa? Hitta dengan hinta. Mereka nambahin nun. Kelompok ahlul bid'ah sekarang menambahi lam pada istawa dengan mengatakan istaula. Paham? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan nunnya Yahudi dan lamnya orang-orang ahlul bid'ah sekarang ini sama, yaitu mereka nambah-nambahi wahyu ilahi. Paham? Nah, makanya aneh bin ajaib kalau Wahabi dituduh menyerupai Yahudi pengikut Yahudi, padahal yang serupa yang sejalan dengan Yahudi adalah mereka lagi-lagi maling teriak. Nah, namun jangan dipentungi. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pembahasan poin 73 sampai 74. Lanjut apa cukup? Lanjut. Masya Allah. Semangat. 1, 2 apa semuanya ini? Bismillah. Lanjut apanya dulu nih? Lanjut tidurnya atau lanjut? Baik, poin 75. Imam At-Tahawi mengatakan muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Allah meliputi segala sesuatu dan Dia di atas segala sesuatu, dan Dia tidak memberikan kepada makhluknya kemampuan untuk meliputi segala sesuatu. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Imam Tahawi di sini ingin menekankan lagi berkaitan dengan masalah ilmunya Allah dan tentang Dia tidak butuh kepada siapapun atau kepada apapun. Muhitun bi kulli syai' wa fawqahu. Dia Allah meliputi segala sesuatu dan yang di atasnya. Ya, Allah yang meliputi arsy. Bukan arsy yang meliputi Allah. Ini membantah statement ahlul bid'ah juga. Ketika Allah mengatakan tadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tsumma stawa 'alal arsy. Kata mereka, kalau Allah tinggi di atas arsy, berarti arsy-nya itu meliputi, berarti arsy-nya Allah lebih besar daripada ini. Halusinasinya mereka. Kata Imam Tahawi, tidak. Allah yang meliputi arsy, Allah yang meliputi segala sesuatu, bukan sesuatu yang meliputi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Paham? Cuma itulah halusinasinya mereka. Mereka melazimkan kalau Allah di atas arsy, berarti Allah, kata mereka apa? Butuh arsy, berarti Allah itu lebih, naudzubillah, kecil daripada arsy. Arsy yang meliputi, naudzubillah, Allah yang meliputi arsy. Allah muhitun bi kulli syai' wa fawqahu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Dan tidak ada makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, itu maknanya. Allah yang paling apa? Maha besar. Nah, kemudian poin yang ke-76, wa naqulu innallaha ittakhadha Ibrahima khalila wa kallama Musa takliman imanan wa tasdiqan wa taslima. Kami mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, kekasihnya, dan Allah telah berbicara dengan Musa alaihissalam secara langsung. Kami meyakininya dengan penuh keimanan, kebenaran, dan ketundukan. Taib. Ini juga berkaitan dengan al-iman bi kulli ma akhbarallahu bihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengimani semua kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ada yang tahu enggak ayatnya? Surat apa itu? An-Nisa ayat berapa itu? Coba cari. Biar kalau yang mau nulis tambahan dalilnya 125. An-Nisa 125. Kemudian wa kallamallahu Musa takliman. Surat An-Nisa juga ayat 164. An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima. Nanti lihat lagi. Barangkali salah nomornya. Taib, ini semuanya tadi berkaitan dengan mengimani kabar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berkaitan dengan innallaha ittakhadha Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-Khalil itu tingkatan yang paling tinggi dari kecintaan. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada banyak tingkatan cinta. Dalam bahasa Arab ada namanya al-mahabbah, ada namanya al-khullah. Makanya kata para ulama, ini sudah kita bahas kalau tidak salah dalam pembahasan wa inna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tentang masalah Nabi Muhammad sudah kita lewati. Tidak cukup mensifati, menggelari Nabi Muhammad hanya sampai kepada Habibullah. Habibullah dari kata-kata mahabbah. Kalau terjemahannya sama, yang dicintai oleh Allah. Cuma dalam segi bahasa Arab, dalam segi bahasa Quran, itu masih kurang menggelari Nabi Muhammad SAW. Karena sebagai Al-Khalil bukan hanya Nabi Ibrahim, juga Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW juga digelari dengan Khalilullah. Sebagaimana yang Rasul sabdakan. Rasul mengatakan, lau kuntu muttakhidan ala wajil ardi khalilan latakhatu Abu Bakar khalilan. Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, Al-Khalil. Walakinnallaha ittakhadani khalila. Namun Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, kekasihnya. Maka Khalilullah ada dua, Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah sudah pernah kita jelaskan pada pembahasan ucapan Imam Thahawi wa inna Muhammadan dan seterusnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wajib kita meyakini wallahu kallama Musa taklima. Dalilnya tadi wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Bahkan kalau dalam bahasa Arab di sini ada kata-kata takliman untuk penekanan maf'ul mutlak. Wa kallamallahu Musa takliman. Betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dan Ahlussunnah meyakini Allah berbicara bisautin, dengan suara yang didengar.
Ini beda dengan ahli al-bid'ah yang mereka mengatakan Nabi Musa tidak langsung mendengar suara Allah. Namun Allah menciptakan suatu suara di balik pepohonan. Naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas dalam masalah Al-Qur'an kalamullah. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Tahawi, imanan wa tasdiqan wa taslima. Kita wajib mengatakan dua hal ini. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan penuh keimanan, pembenaran, dan ketundukan. Ini kata para ulama disampaikan oleh Imam Tahawi rahimahullah untuk membantah kelompok sesat ya Al-Jahmiyah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan yang dia punya guru namanya Ja'ad bin Dirham yang dia dihukum mati, disembelih oleh pemerintah kaum muslimin pada waktu itu karena mengingkari dua hal ini. Ya, kelompok Jahmiyah kalau ya ditanya siapa pelopor-pelopornya Jahmiyah, silsilahnya Jahmiyah, ada yang hafal? Dulu pernah kita sampaikan kan? Ya, ya. Tunggu balik. Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Itu silsilahnya kelompok Jahmiyah. Nenek moyangnya Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Ya, dan kepadanya lah dinisbatkan kelompok apa? Al-Jahmiyah. Ya, Al-Jahmiyah nisbat kepada tokohnya yang bernama Jahm bin Safwan. Meskipun dia bukan yang paling pertama mendirikannya, mengajarkannya. Dia punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam Al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Namun kita sekarang bahas dua tokoh yang pertama tadi, Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dibunuh oleh Khalid bin Abdul Qasri, gubernur Kufah atau Basra pada waktu itu dengan perintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ya, untuk apa? Menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Pada waktu Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Kufah, khutbah Idul Adha, seraya mengatakan, ayuhan nas duhu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah menerima sesembelihan kalian. Wa ana mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Dan aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia mengklaim, karena dia meyakini Nabi Ibrahim tidak dijadikan kekasih oleh Allah dan dia tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka beliau turun dari mimbar langsung disembelih. Ya, kata Ibnu Qayyim dalam Qasidanunya juga itu termasuk apa? Sesembelihan yang paling mahal, yang paling berharga. Nggak ada sekarang. Ya, itu apa? Ya, bukan kambing yang disembelih, namun apa? Ja'ad bin Dirham. Ya, karena apa? Dia menyesatkan umat. Ya, di antaranya pembahasan yang ini. Makanya dicantumkan Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, ya, karena ada kelompok sesat yang mengingkarinya. Padahal jelas ayatnya, wattakhadallahu Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut lagi, poin satu lagi. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutub al munzalati alal mursalin wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin. Kami mengimani para malaikat, para nabi, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, dan kami bersaksi bahwa mereka berada dalam kebenaran yang nyata. Baik,
Poin 77 ini sebetulnya panjang, cuma kita ringkas saja penjelasannya, yaitu berkaitan dengan 3 rukun iman. Ya, Imam At-Tahawi rahimahullah lebih fokus pembahasannya pada tauhid, ya, asma wa sifat, kemudian atau iman kepada Allah, iman kepada takdir. Ya, adapun ini secara sekilas-sekilas saja. Dan kami mengimani para malaikat, para nabi, atau kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, dan kami bersaksi bahwasanya mereka di atas kebenaran yang nyata. Di sini disebutkan 3 rukun iman. Iman kepada malaikat, kepada nabi, dan kepada apa? Al-Kutub. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang sebelum terakhir, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Di situ ada berapa rukun iman? Iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Coba kalau antum lanjutkan ayatnya, apa bunyinya? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Kelihatannya di situ ada 4 rukun iman, padahal ada 5 di situ. Iman kepada siapa? Iman kepada apa? Kan itu salah satu zikir malam hari kan? Iya, coba. Itu secara sekilas memang ada 4 rukun iman, padahal ada 5. Nah, Mas Santum. Wa ilaikal masir, kepada engkaulah ya Allah kami akan kembali. Iman kepada apa? Al-yaumil akhir. Nah, cuma intinya itu tadi. Di sini Imam Tahawi menyebutkan 3 rukun iman, ya. Iman kepada Allah, iman kepada takdir sudah dilewati. Nanti akan ada pembahasan iman kepada al-yaumil akhir juga. Iman kepada para malaikat, insya Allah sudah pernah kita sampaikan di sini. Ringkasnya ada 4 poinnya, 4 kandungannya. Yang pertama mengimani wujudnya malaikat. Betul enggak? Sudah kita sampaikan di sini. Coba diulangi, ngetes. Nah, sebutkan 4 kandungan iman kepada para malaikat. Sebutkan. Masih ngantuk? Masa sudah 1 jam ngantuk aja? Yang pertama mengimani wujudnya malaikat. Yang kedua mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Kemudian mengimani sifat-sifat malaikat. Dan yang keempat mengimani tugas para malaikat. Mengimani wujud malaikat ini disebut oleh para ulama untuk membantah kelompok filsafat yang ekstrim yang mereka mengingkari wujudnya malaikat. Kata mereka, malaikat itu nggak ada wujudnya. Malaikat itu hanya sekedar halusinasinya para nabi. Kata mereka, para nabi itu ahlul khayal. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun tujuannya baik. Ya, ada malaikat yang mencatat itu agar apa? Manusia giat beramal. Padahal nggak ada sebetulnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya para ulama banyak mengkafirkan mereka. Bahkan mereka juga nggak beriman adanya surga neraka. Itu juga sama kata mereka. Halusinasinya apa? Para al-anbiya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama mengatakan iman kepada malaikat diantaranya mengimani wujudnya malaikat. Karena di luar sana ada kelompok yang mengingkari wujudnya para malaikat. Yang kedua mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Kata-kata secara global karena kita nggak tahu jumlah malaikat itu berapa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidaklah yang tahu tentara Rabbmu yaitu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat kita tidak tahu. Ya. Bahkan dalam hadis tidaklah tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang bertasbih kepada Allah. Coba antum hitung berapa? Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Maka kita imani di sana ada malaikat yang mereka punya nama-nama kita nggak tahu secara terperinci. Kita imani secara global. Yang Allah perinci nama-nama mereka dalam ayat ataupun dalam hadis, kita imani secara terperinci. Entah nama secara kelompok atau nama secara
individu. Kata ulama, nama malaikat dibagi ada 2 dalam Al-Quran dan Sunnah, nama secara kelompok, nama secara individu. Nama kelompok, contohnya tadi, yang kita sebut Hamalatul Ars, pemikul Ars, itu nama kelompok. Itu jumlahnya tadi ada berapa? 8. Bukan nama individu. Ada pula nama para malaikat, Al-Kataba, Kiraman, Katibin. Itu jumlahnya lebih dari 1 kelompok para malaikat yang mencatat. Dan seterusnya. Ada pula nama individu, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Kita imani secara global dan terperinci nama-nama malaikat. Sama juga dengan sifat malaikat. Kita imani secara global dan terperinci. Kita nggak tahu sifat malaikat secara terperinci. Namun kita yakini setiap malaikat punya sifat-sifat yang Allah berikan kepada mereka. Namun kita nggak tahu semuanya. Kita imani secara global. Yang Allah perinci sifat-sifat mereka, kita imani secara terperinci. Entah sifat yang mencakup mereka semuanya, seperti mereka ini selalu bertasbih kepada Allah, la ya'sunallah ma amarahum. Kita imani secara terperinci. Demikian pula sifat individu malaikat. Misalnya malaikat Hamatul Ars, Rasul sifati dengan besarnya mereka, antara ujung telinga dengan pundak mereka itu perjalanan 700 tahun lamanya. Antum hitung berapa kilo? Itu jarak antara ujung telinganya dengan pundaknya. Itu perjalanan 700 tahun lamanya. Malaikat Jibril, kata Rasul, punya 600 sayap dan seterusnya. Ini kita imani sifat mereka secara global dan terperinci. Demikian pula dengan tugas-tugas para malaikat. Kita imani secara global dan terperinci. Jibril secara terperinci disebutkan tugasnya menurunkan wahyu, Israfil meniup sangkakala, Malakul Maut mencabut nyawa dan seterusnya. Itu 4 kandungan iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab atau kepada nabi dulu. Sini kalau urutannya kepada nabi dulu, yaitu mengimani mereka adalah utusan Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mereka adalah utusan Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama para rasul. Juga sama secara global maupun terperinci. Kita nggak tahu berapa jumlah para rasul. Karena Allah tidak mengisahkan mereka semuanya dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasul SAW. Rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Kata Allah, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada Nabi Muhammad, ada pula yang tidak kami kisahkan. Yang tidak dikisahkan kita imani secara global. Di sana ada rasul-rasul, kita nggak tahu nama mereka, bagaimana kisah mereka. Ada pun yang diperinci, kita imani secara terperinci. Di antaranya 25 nama Nabi dan Rasul. Kalau mau tahu ayat yang paling banyak menyebutkan nama para Nabi, para Rasul, dalam surat Al-An'am, kalau tidak salah 83 sampai 86. Itu disebutkan 18 nama para Nabi, para Rasul. Coba ana baca, antum yang hitung. Nama para Nabi tadi. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Ada berapa? Baik, tambah lagi wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Ada berapa? Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Ada berapa? Pas 18 ya. Harus pas memang. Karena ulama yang mengatakan demikian, mereka yang lebih paham. Kata mereka, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad,
Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ini 18 nama para nabi, para rasul yang disebutkan secara langsung dalam beberapa ayat. Adapun yang 7 disebutkan dalam ayat-ayat yang lain yang terpencar lah, tidak satu redaksi. Nah, intinya wajib mengimani nama-nama para nabi, para rasul secara global maupun terperinci. Kemudian yang ketiga, meyakini atau membenarkan semua kabar berita para nabi, para rasul. Nah, dan yang keempat, melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, karena syariat para nabi yang lain telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, itu ringkasnya iman kepada para rasul. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah juga sama, ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ataina Dawuda Zabura inna anzalnahu fi lailatul qadar. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wal injil min qablu hudal linnas. Ya, Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut. Kemudian yang kedua, mengimani tadi sama nama-nama kitab-kitab Allah secara global maupun terperinci. Sama, global artinya apa? Apa artinya global, mengimani nama-nama kitab secara global? Karena kita nggak tahu jumlah kitab-kitab Allah. Ya, setiap nabi Allah berikan kitab. Nabinya saja kita nggak tahu semuanya. Demikian pula dengan kitabnya. Allah mengatakan, kana nasu ummatan wahida faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab. Dahulu manusia umat yang satu bertauhid, kemudian terjadi kesyirikan, Allah utus para nabi, para rasul untuk memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan kata Allah, dan diturunkan bersama para nabi tersebut Alkitab. Kita nggak tahu ya semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut. Ya, kita imani nama-namanya secara apa? Global. Secara terperinci, yaitu kalau disebutkan secara terperinci, kita imani secara terperinci. Ya, tadi wa ataina Dawuda Zabura, Nabi Daud diberikan kitab Az-Zabur, Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Musa Taurat, ya, Isa Injil. Ini sekali lagi wajib diimani secara global maupun terperinci. Kemudian yang ketiga, mirip dengan iman kepada Rasul, membenarkan kabar berita dalam Taurat dan Al-Injil dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang betul-betul memang itu adalah kabar berita dari Allah, bukan yang dikarang oleh ahlul kitab. Contoh misalnya, membenarkan kabar berita dalam Taurat dan Injil, itu kalau memang ada pembenarannya dalam Al-Quran. Contoh, kisah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Allah telah mengabarkan para sahabat di dalam Taurat dan Injil. Tapi dalam akhir surat Al-Fatah, itulah perumpamaan para sahabat dalam Taurat dan Al-Injil. Kata para ulama, Allah telah memuji para sahabat Rasul sebelum para sahabat terlahir di muka bumi ini. Ketika Allah menurunkan Taurat dan Injil, Allah kabarkan kepada ahlul kitab tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah puji para sahabat dalam Taurat dan Injil. Ini artinya kita imani dalam Taurat Injil ada kabar berita tentang para sahabat, ada pujian Allah tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, melaksanakan syariat Al-Quran, karena semua syariat kitab-kitab yang lain sudah dihapus dengan syariat Al-Quran. Nah, itu secara ringkas iman kepada malaikat, para rasul atau para nabi dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai sini? Tutup ya? Nggak perlu pertanyaan kan? Hah? Mau tanya, Pak? Jangan dipaksa, Pak. Enggak ada, Pak. Baik, silakan. Sahabatnya Nabi ketika meninggal atas. Nah, ihtazza ars limauti Sa'ad bin Mu'ad. Sahih.
Nah, itu juga kata para ulama salah satu sifat al-ars. Ars bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, ya, salah satu tokoh kelompok apa? Al-Ansar. Paham dong? Jadi sekali lagi, ini juga membantah statement alil bid'ah yang mentafsirkan, mentakwilkan ars adalah kekuasaan Allah. Bagaimana dikatakan kekuasaan Allah apa? Bergetar. Paham? Apalagi tambah lagi, masa dikatakan kekuasaan ada tiangnya? Nah, itu semuanya takwil yang batil. Kalau itu betul, ihtaza arsyur rahman. Nah, di mautis Sa'ad. Jadi sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib meyakini adanya al-arsy dan juga sifat-sifatnya. Paham? Nah, yang lain? Kenapa? Sahih. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak. Ustaz, dalam surat Al-Baqarah itu kan tadi bahasan tadi kita tidak membedakan rasul-rasul. Nah, Tapi ada rasul yang kekasih, ada yang tidak. Mohon penjelasan. Taib. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Ini fil iman. Dalam masalah keimanan tidak boleh membedakan seorang pun dari para rasul. Kita wajib mengimani semua para rasul. Satu saja tidak diimani, kafir. Makanya Allah mengatakan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul. Padahal pada waktu itu cuma ada Nabi Nuh. Mengimani satu nabi, mengkafiri yang lainnya, atau mengimani semua para nabi kecuali satu, maka apa? Enggak sah keimanannya. Satu dikufuri sama dengan mengkufuri apa? Semua para nabi. Itu sekali lagi makna la nufarriqu baina adim rusuli ay fil iman bihim. Dalam masalah keimanan terhadap mereka wajib mengimani semua nabi para rasul dengan 4 tadi, ya, kandungannya. Adapun ayat tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, itu fil fadl, dalam keutamaan pribadi mereka. Itu wajib kita membedakan sesuai dengan dalil. Contoh, Nabi Muhammad Sayyidu Waladi Adam, beliau nabi yang paling mulia, wajib kita mengatakan demikian. Itu makna tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Para rasul yang paling mulia ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, itu yang paling mulia dibandingkan yang lain. Semua para nabi manusia yang mulia, namun dari yang mulia ada yang paling mulia, dan yang mutlak yang paling mulia Nabi Muhammad SAW berdasarkan sabda beliau, ana sayyidu waladi Adam. Paham ya? Itu cara mengkompromikan ayat la nufarriqu baina adim rusuli dengan tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din. Baik, ada yang lain? Cukup ya? Karena sudah ngantuk sekali. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.